Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita masih merasakan suasana Paskah, karena itu saya mengucapkan selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Pagi ini mari kita membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan dari kitab Perjanjian Baru Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyinya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Tema hari ini adalah penyelamat. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, seorang ayah, katakan ayah dari Nardi dan Yuni, yang sedang membaca sebuah ayat dari Alkitab. "Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 11. Kemudian Yuni bertanya kepada ayahnya setelah selesai membaca itu, "Apa artinya juru selamat ya?" Juru selamat adalah seseorang yang menyelamatkan. Ayahnya menjelaskan, "Ingatkah kamu pada waktu kamu bermain-main dengan kakakmu Nardi di pantai beberapa minggu yang lalu? Saat itu tiba-tiba saja ada ombak besar dan kalian terseret ombak. Kamu tentu sangat berharap dan seseorang ada yang dapat menyelamatkan kamu. Lalu ayah segera datang dan mengangkatmu dari ombak besar itu. Ayahlah yang menjadi penyelamatmu, juru selamatmu, orang yang menyelamatkan kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, jika pada waktu itu Nardi dan Yuni menolak pertolongan ayahnya, pasti ayahnya tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kedua anak itu sudah meninggal karena hanyut diseret ombak. Nah, dari sini Tuhan Yesus melihat manusia ada dalam bahaya. Bukan karena dikelilingi ombak besar, tetapi karena dikuasai oleh dosa-dosa. Tuhan Yesus tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia dari bahaya hukuman dosa adalah mengorbankan hidupnya dan mencurahkan darahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi bagi kita yang membiarkan Dia menolong kita, Dia adalah juru selamat kita yang menebus kita dari hukuman dosa dan menyediakan tempat yang indah di dalam kerajaannya. Kita hidup dalam zaman di mana suara sebagian orang mengatakan Yesus sudah mati, tetapi hari ini kuasa Allah telah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus dan tetap menggema
Ia telah bangkit. Benar, Yesus hidup selama-lamanya dan menjadi penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan bersukacita karena maut telah dikalahkan. Tolonglah agar kami membuka diri untuk masa depan-Mu yang besar. Jadikanlah kami saksi-saksi atas kebangkitan-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup dan penyelamat kami. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.